Halo, welcome to IMO. In my opinion, bareng gue Kavi. Gue Levi. Gue Cacing. Duh, kenapa sih kalau datang ke IMO selalu berkaitan sama uang? Kemarin kartu kredit, sekarang THR. Langsung ditanya aja deh mendingan. Belum dan belum tahu sih kapan ya. Udah keluar. Udah sih, udah keluar. Yang pasti setengahnya sih mau ditabung. Terus kayaknya setengahnya mau buat keluarga kayaknya sih. Biasanya gue sih ditabung. THR itu udah kepikiran sih gue pengen pakai buat apa. Ada rencana sih buat berapa orangnya, kayaknya 10 orang, semoga nggak lebih. Terus kalau nominalnya masih belum tahu, cuman kayaknya sih sekitar 50.000 kali ya pukul rata. Belum pernah sih, ya insya Allah mungkin tahun ini. Cuman biasanya gue ke ade aja sih, ke ade dulu. Paling gue ngasih tuh kalau yang gede udah teenager gitu 100.000. Kalau yang masih kecil gocap gitu loh. Dan ponakan gue tuh ada Amir, ada Kapi. Banyak dah, ponakan gue ada kali 15 orang atau 17 mah. Sebenarnya semua tergantung kebutuhan masing-masing sih. Kalau misalkan emang punya cicilan, punya utang, menurut aku baiknya mending dilunasin aja mumpung lagi ada rezeki nomplok lah ibaratnya. Terus kalau misalkan emang Gigi pengen banget liburan ya sok dipakai. Tapi kalau misalkan menurut aku sendiri, kalau misalkan bisa dipakai buat nabung semua ya nabungin aja gitu. Kalau gue sih biasa pakai buat tabung atau ya buat nyenengin orang tua. Misalnya kayak gue beliin makan atau beliin baju. Mungkin kalau gue punya kampung pun gue akan bisa buat mudik. Nggak dipungkir lagi sebenarnya memang THR tuh ya udah kalau menurut gue pribadi ya nggak apa-apa juga dibagi-bagiin karena toh juga nanti rezekinya juga bakal balik lagi ke kita juga gitu. Yang pasti pertama itu di list dulu apa yang kira-kira pengen dibeli atau kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Terus tapi tetap dibagi juga, harus nabung sih walaupun nggak banyak ya. Udah gitu juga harus disedekahin juga sih seberapa persennya gitu. Buang jauh-jauh pemikiran kalau dapat duit THR tuh sama dengan punya uang banyak. Karena pemikiran kayak gitu tuh yang bikin kita jadi konsumtif. Nggak usah dikelola orang, gue nggak bijak. Ngapain dikelola? Yang pasti yang pertama ditabungin semua. Yang kedua, pengen dihabisin langsung. Tetep buat nabung sih gue. Buat dana-dana yang nggak terduga gitu. Jadi gue ada persiapan kalau suatu saat. Atau mungkin buat nikah juga kali ya. Jadi double ya, dapat THR double. Itu kan pasti otomatis gue nggak mungkin bawa sama nyokap bokap kan. Ya otomatis juga ponakan gue dapetnya double. Pengennya buat masa depan. Atau sederhananya kayak aku kan tim lunas nih apa-apa. Nah, jadi pengennya tuh ditabung dulu sampai uangnya kekumpul baru beli barang yang aku pengen, kayak gitu. Buat nikah ataupun beli alat-alat produksi, karena kan gue juga seneng bikin video kan. Jadi gue harus punya aset untuk produksian. Iya dipakai buat kasih tante yang paling tua, biasanya kakaknya nyokap. Tuh, terus bagian parcel. Terus ponakan, entah dia minta beliin mainan, baju ya kan. Wah, banyak dah anak sekarang mah, ribet. Nggak apa-apa sih, cuma tetap dihitung juga masuk budget atau enggak dan nggak berlebihan yang pasti. Pakai OVO Point. Kalau dibilang nyesel ya nyesel memang. Tapi ya udah gitu mau diapain juga gitu, toh juga itu juga rezeki juga kan buat kita juga ntar balik lagi gitu. Sebenarnya kalau ngomongin THR itu agak beda sih sama kebutuhan, soalnya THR itu kan kayak bonus ya ibaratnya. Nah, si bonus ini nih kalau bisa ya buat nabung aja, sedangkan kalau kebutuhan sehari-hari itu kan bisa dari gaji, kayak udah dialokasiin dari sebelum-sebelumnya. Iya, jadi kayak nggak kecampur-campur gitu loh. Biasanya gue rilis sih kayak apa bener-bener yang prioritas buat gue, apa yang bener-bener gue lagi pengen doang gitu. Atau misalnya gue tes, misalnya gue tahan selama seminggu atau 2 minggu, kalau
gue kepikiran banget berarti itu prioritas buat gue. Kalau buat ngomongin THR, gue nggak bisa bilang gue impulsif sih, karena gue pas kecil pun gue dilakukan seperti itu, gitu. Jadi ya ini kayak budaya aja sih, jadi nggak ada kata impulsif sih dan nggak ada kata penyesalan juga, karena pas gue kecil pun gue di treatment kayak gitu juga sama abang-abang gue yang lebih tua gitu. Dapat THR itu emang nyenengin banget, tapi bukan berarti harus dihabisin sekejap cuma buat belanja. Jadi kalau bisa ditabung, terus jangan lupa juga buat sedekahin. Itu sih menurutku. Buat kalian yang lagi pengen beli sesuatu, mungkin nominalnya tuh cukup gede. Duit THR tuh kadang juga ibarat rezeki nomplok ya. Cuman masih satu yang diingat adalah nabung. Karena tuh hidup nggak cuma hari ini guys. Hidup tuh masih ada masa depan yang akan datang. THR, tunjangan hari raya. Berarti tuh harus dihabisin pas hari raya. Nah, habisinnya gimana? Kita bagi-bagiin dah, ya kan? Mau ke sana, keluarga, teman, segala macam, kerabat. Kita bagi-bagiin. Habis tunjangan hari raya, inget. Gue penasaran deh, kalian tuh kalau dapat duit THR, uangnya buat apa sih? Boleh dong isi saran di kolom komentar. Oke, sekian dulu Imo kali ini. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, turn on notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari B2 Journal. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.